يرجون تجارة لن تبور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini kita berada di sesi kajian yang semoga istiqamah meneruskan sesuai jadwalnya, yaitu jadwal sirah. Maka pada kesempatan kali ini, biar tidak terlalu jauh pembicaraan dengan fikih kita yang tayamum itu, maka pada sore hari ini kita ambil peristiwa yang cukup besar yang terjadi di tahun 6 Hijriah, yaitu disebut dengan hadithul ifki atau hadithatul ifki. Ada dua penyebutan, bisa disebut hadithul ifki, kalau hadis artinya omongan, komentar, pembicaraan, obrolan, itu hadithul ifki, berarti pembicaraan yang dusta atau berita hoak. Kalau kita menggunakan yang hadithatul ifki, haditha artinya peristiwa, tragedi, tapi sama ujung-ujungnya tragedi atau peristiwa dusta. Peristiwa ini terjadi masih dalam konteks circle kalung yang penuh berkah, yaitu peristiwa kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anhu, kalung Aisyah, yang mana sebetulnya kalung itu kalung disebutnya jiz'u dhifar. Jiz'u dhifar. Apa itu jiz'u dhifar? Jiz'u dhifar itu kalung yang berwarna hitam, ada putihnya sedikit, dan dhifar ini daerah Yaman. Jadi kalung yang sebetulnya nggak mahal-mahal amat, cuma kala itu pemberian dari saudarinya, jadi memang ada nilai tersendiri. Jadi Mang Aisyah suka sekali dengan kalung itu. Jiz'u dhifar, jadi kalung dari dhifar. Seperti hanya kita, setiap daerah mungkin punya ikon sendiri ya. Ada Selat Solo, Seblak Jogja atau Bandung? Seblak Bandung, ya, macam-macam. Lah ini juga kalau mamanya kita punya mutiara hitam mana? Papua. Nah ini juga jiz'un itu pasti mengarahnya di dhifar, yaitu daerah Yaman. Cuma kalung ini kalau dipakai Aisyah radhiyallahu anha itu apa ini? Kaitannya itu wis lodo, Mas. Ya, sudah enggak seperti baru lagi. Sehingga mudah jatuh. Pas perjalanan berangkat ke Bani Mustalik itu kan jatuh sudah. Ya, jatuh, kemudian Rasulullah minta berhenti pasukannya, dan semuanya berhenti. Aisyah mencari kalungnya, dan ternyata sampai masuk waktu subuh dan sahabat belum bisa ngambil wudhu, sehingga komplain satu sama lain gimana sampai Abu Bakar memarahi Aisyah putrinya sampai mencubit pinggangnya, goro-goro kowe, akhirnya kita nggak bisa wudhu sholat subuh. Tapi kemudian Allah menurunkan firman-Nya, fa illam tajid ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Itulah syariat tayamum yang sudah kita bahas. Lah itu perjalanan berangkat. Perjalanan pulang goro-goro kalung lagi. Bersama kalung yang sama. Saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang di perang Muraisi atau Bani Mustalik itu membawa Ummu Salamah sama Aisyah. Ini dua-duanya ibu kita, Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Aisyah ini memang hasil dari undian, maksudnya apa? Jadi Rasul itu kalau pengen safar,
mau safar apapun itu termasuk safar jihad fisabilillah, itu istrinya pasti ada yang diajak, dan caranya bagaimana? Bukan urut, bukan absen, tetapi diundi atau istilahnya qur'ah. Pakai utuk, Mas. Ya, inilah utuk yang masru', utuk yang disyariatkan. Ya, dadu yang disyariatkan. Itu dadu yang disyariatkan itu hanya untuk mengundi istri yang diajak untuk safar. Ya, jadi Rasulullah memang apa istilahnya random kan, jadi ya keluarlah Aisyah. Adapun Ummu Salamah ini memang istri yang baru dinikahi kurang lebih setahun sebelumnya. Jadi memang masih istri baru. Ketika Abu Salamah wafat, kemudian ya enggak tua, Abu Salamah itu veteran Uhud. Jadi wafat karena luka-luka dari Uhud, dari peristiwa Uhud. Ya, orang Arab, betul. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dinikahi Rasul itu ketika Ummu Salamah berdoa wafatnya suaminya, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jirni fi musibati wahluf li khairam minha. Itu doa ketika kita mendapatkan musibah. Istirja dulu, innalillah. Kemudian Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, turunkan pahala dalam musibahku ini, dan gantilah musibahku dengan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ketika Ummu Salamah berdoa itu Rasulullah mendengar. Maka kemudian setelah selesai masa iddahnya, ya, masa iddahnya 3 kali haid, 3 kali suci, maka Rasulullah menawarkan untuk dinikahi, dan Ummu Salamah itu sempat apa istilahnya ya, nolak halus, tapi semuanya bisa dijawab dengan baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mau nggak mau jelas diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya bukan pernikahan sini ya, masalahnya ada dua ini di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pelajaran, kata para ulama, terkadang nggak masalah kalau kita sedang dinas keluar, ya, untuk mengajak istri, ya, untuk mengajak istri. Tapi tentunya pakai kantong pribadi, ya, engko dilebok nih, kantor, ya kan? Nggak apa-apa, supaya apa? Supaya istri itu mengetahui beginilah suaminya itu mencari nafkah. Terkadang kan gini, Mas, ada suami yang kerjaannya keluar kota, dinas terus, kemudian sampai rumah istrinya, wah sampean Pak enak, ya kan? Kur lunga-lunga hotel-hotel mangan enak, ya, kan gitu. Kemudian dapat uang jalan, uang saku macam-macam. Maka sesekali boleh diajak, biar tahu, no, aku rono rene hotel-hotel meeting toh ini kan. Nah, kayak gini. Itu nggak apa-apa. Sebagian ulama membolehkan di saat kita sedang keluar, ya, dalam mencari nafkah itu boleh membawa istri. Yang punya istri, ya kan? Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ternyata pas perjalanan pulang, lagi-lagi, ya, ini sudah tayamum, lagi-lagi kalungnya Aisyah radhiyallahu anha itu sempat hilang. Ya, jadi ketika pasukan beristirahat, ya, pasukan istirahat, biasa ya, kalau pakai unta gimana gambarnya, Mas? Saya nggak bisa gambar. Bulat ya? Lah, maksudnya biar kelihatan untanya. Biasanya di sini ada haudaj. Kak, ini kan anggap unta, ini dowong inilah. Ra jelas. Ya. Nah, biasanya unta kalau ada haudaj itu kayak gubuk yang ditaruh di atasnya unta, itu namanya haudaj istilahnya. Itu bisa dipastikan dalamnya memang untuk perempuan. Ya, memang untuk perempuan.
Maka istri-istri Rasul dan muslimat yang ada saat itu pasti berada di dalam haudaj. Dan ketika istirahat, haudaj ini bakal diturunkan. Ya, haudaj ini bakal diturunkan. Kemudian kalau selesai istirahat, haudaj ini diangkat lagi ke unta, kemudian jalan lagi. Bisa bayangin nggak ini? Nah, maka pas saat ini istirahat, kemudian unta berhenti, haudaj diturunkan, Aisyah pun keluar untuk buang hajat. Ya, untuk buang hajat. Saat itulah beliau merasa kalungnya telesut lagi, hilang lagi. Ya, maka dicari lagi, dicari terus, sampai ketemu kalungnya. Ya, kalungnya dapat, memang hilang di waktu perjalanan buang hajat itu. Tapi ketika balik di tempat rest area ini, kalungnya memang ketemu, untanya yang hilang. Sak konco-koncone sampai suaminya sendiri yaitu Rasulullah SAW itu juga nggak ada. Artinya apa? Pasukan sudah berangkat pulang ke Madinah. Apa istilah kita? Carry. Kok bisa carry? Gimana ya? Ya, itulah kita sedang membicarakan suatu komunitas yang begitu soleh dan solehah. Maksudnya bagaimana? Sahabat petugas yang menaikkan dan menurunkan haudaj itu saking memuliakannya Aisyah, itu mereka jangankan nonton, tanya aja, ya, wahai istri Rasul sudah ada belum di dalam? Apa meneh ngengak-ngengok? Punenten, ampun, nggak ada kayak gitu, Mas. Ya, nggak ada. Ya. Jadi mereka itu hanya menurunkan saja, ya, kemudian nantinya selesai mengangkat. Lah, mungkin pertanyaan di kita, loh, memang nggak bisa keroso? Kaat kosong apa? Enggak. Ini riwayat Aisyah sendiri dalam Sahih Bukhari. Aisyah menyatakan saat itu kami, Aisyah dan orang-orang yang di bawah saat itu, usianya Aisyah kurang lebih adalah 13 sampai 15 tahun. Ya. Ya. Anggaplah kita paling ambil yang ini aja. Kalau di buku sirah yang biasa yang saya ajarkan itu yang 15 tahun. 15 tahun dan saat itu badanku, artinya tubuhnya Aisyah itu masih kurus. Ya, masih cenderung langsing. Ini riwayatnya, selesai di sini. Nggak perlu ukuran timbangannya berapa. Terus itulah ciri perempuan soleh, nggak perlu, ya kan? Ya, jadi saat itu Aisyah memang masih langsing. Jadi orang-orang itu nggak tahu ketika haudaj, ukuran haudaj ditambah ukuran tubuh Aisyah itu nggak ada bedanya. Ya, itulah kenapa mereka ketika udah selesai istirahat, kemudian pasukan langsung berangkat. Lah memangnya nggak tahu kalau Aisyah itu sudah atau belum selesai hajatnya. Itulah kembali lagi bahwa yang namanya sahabat itu, kalau ada perempuan yang sudah mau buang hajat, dan buang hajat dulu kan toiletnya nggak langsung, kita langsung cari rest area yang paling deket pintu toilet. Kan mudah. Dulu kan nggak, umpamanya area rest areanya deket oase, karena biar deket sumber mata air. Tapi kalau buang hajat bisa dibalik bukitnya. Ya, jadi otomatis sudah ada, sudah datang kan nggak tahu. Itulah menjadi hukum fikih para ulama, perempuan keluar sendiri untuk buang hajat itu diperbolehkan tanpa harus seizin suami. Ya, kan perempuan kalau keluar ya harus izin suaminya. Ya, kalau buang hajat nggak butuh izin suami. Ya, ya. Apa garis bawahnya, Mas? Nah. Sudah, maka berita cerita pasukan sudah masuk Madinah selesai urusannya. Masalahnya sekarang bagaimana kondisi Aisyah di sini? Usia 15 tahun, ya, belum ada gadget, ya, di padang pasir, mau nggak mau sudah ilmunya orang padang pasir,
kalau hilang atau tertinggal di satu tempat, maka harus berada di posisi itu yang sama. Ya, itu ilmu BNPB-nya ya, ilmu SAR-nya. Jadi kalau hilang di satu tempat berarti hilangnya di sini, mau nggak mau Aisyah harus berdiam di sini. Dengan harapan rombongan tahu, kemudian nantinya bisa ada yang jemput. Maka Aisyah pun menetap di sini. Ya nggak kemana-mana. Sampai kemudian Rasulullah itu pasti memisah rombongan, itu mesti ada tim sapu bersih. Ya, tim sapu bersih, tim yang paling belakang. Ya, itu yang nanti kalau ada barang tertinggal atau ada sesuatu, pokoknya mesti Rasulullah nunjuk satu orang yang pada kondisi saat ini itu ada sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Ya, bin Mu'attal. Ya, ini menjadi tim sapu bersihnya peristiwa kemenangan dari perang Muraisi' di Bani Musthalib. Nah, Sofwan bin Mu'attal ini kan otomatis jalan paling belakang. Jadi ketika beliau melewati daerah sini, kemudian kok ada perempuan, kemudian beliau langsung tahu, mengenal kalau itu sosok Aisyah radhiyallahu anha, maka yang terucap dari lisannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dulu, kemudian tanya Ummul Mukminin, kemudian Aisyah nggak jawab, hanya mengisyaratkan kalau itu beliau. Maka kemudian Sofwan bin Mu'attal langsung meminta untanya supaya turun, dodok, deprok. Kemudian Aisyah menaiki atau menunggangi untanya Sofwan. Kemudian Sofwan berada di depan untanya. Kemudian mereka jalan berdua, tanpa ada satu patah kata pun terucap. Dari perjalanan ini sampai masuk gerbang kota Madinah, nggak ada satu patah kata pun. Ya, nggak ada istilah, aduh timbang, basa-basi yo, bosen, nggak ada gitu. Tetring, nggak ada. Tetring baby, nggak ada. Nggak ada satu patah kata pun. Ya, itulah kemuliaan sahabat serta ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Nggak ada pembicaraan. Dari tempat sini, meskipun sebagian ulama menyebutkan rutenya kurang lebih sekitar 13 mil dari Madinah. Ya, 13 mil, berapa kilo berarti? Kalau 1 mil hitungnya 3 kilo berarti kan sudah ya Salatiga ya berarti. Ya, Salatiga sinilah. Ya. 1,6 kilo. Ya berarti hampir 2 kilo kan? 13 kali 2, 20. Bolali lah berarti ya. Bolali sini tanpa ada satu patah pun. Ini enggak ini loh ya, enggak lagi diem-dieman, marah-marahan. Ini posisi siapa? Sofwan bin Mu'attal di depan, kemudian Aisyah di belakang sambil menaiki unta. Sofwan ini sahabat yang sangat mulia. Rasulullah sendiri yang menyampaikan, ma ra'aitu Sofwan illa khaira. Aku belum pernah melihat Sofwan kecuali dia adalah sosok yang baik. Yang ngasih lisensi baik siapa? Rasulullah. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud itu juga menyebutkan track recordnya. Ya, ma yataqarrabu Sofyan nisaan halalan au haraman. Sofwan bin Mu'attal dalam sudut pandang Abdullah bin Mas'ud tidak pernah PDKT dengan seorang perempuan, baik itu perempuannya yang masih mahram, berdekatan dengan yang mahram, atau PDKT dengan yang non mahram. Ini kemuliaannya. Tapi kalau saya cerita ke anak-anak SMP mana 3 atau 5 Sukoharjo itu, tapi normal Pak. Wala kuat. Repot anak zaman sekarang ini repot. Ya. Susah ya. Anak SMP itu loh yang patung jamu kanan tuh loh. Wala kuat illa billah. Seniornya Pak.
Ini sahabat ya, ini sahabat mulia sekali ya, mulia sekali. Maka dari situ masuklah dari gerbang Madinah, dan di gerbang Madinah saat itu ada 4 orang. 1 orang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua adalah Mistah bin Utsatsah. Yang ketiga Hasan bin Sabit. Yang keempat Hamnah binti Jahsyin. Ya, 3 laki-laki, 1 perempuan. 4 orang ini ada di gerbang Madinah. Ya, nggak tahu di situ lagi ngobrol apa. Yang jelas ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembong munafik, 1 orang, ndas-ndasani munafik. Mistah bin Utsatsah, ini sahabat yang mulia, ini veteran Badr. Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah, khusus penyair Rasulullah. Hamnah binti Jahsyin, ini adalah istri dari Mus'ab bin Umair, sahabat yang mulia, duta Madinah. Nih, 3 sahabat ngeri-ngeri, Mas. Ya, ngeri-ngeri. Ini Rasul secara umumnya ini 3 ini termasuk golongan-golongan yang surga menanti mereka. Tapi peristiwanya sekarang bukan kemuliaan mereka, tetapi kekhilafan mereka. Ya, membuktikan kalau mereka ini tetaplah manusia. Ketika 2 orang yang mulia ini masuk gerbang Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul langsung komen, ya, langsung nyeletuk. Celetukannya apa coba? Celetukannya, kalau secara bahasa Arabnya gini, nggak syair blas ini ya. Orang Arab kan suka syair. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu nyebutnya gini, manaja Sofwan minha wa manajat Aisyatu minhu. Sofwan tidak bakal selamat dari Aisyah. Aisyah tidak mungkin selamat dari Sofwan. Itu granat perdana yang dilemparkan. Itu tok, Mas. Ini permulaannya itu aja. Halah, Sofwan ra mungkin selamat saka Aisyah. Aisyah nggak mungkin selamat dari Sofwan. Ini dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, didengar oleh 3 orang ini. Besoknya Abdullah bin Ubay bin Salul terus menyebarkan. Orang pada nggak percaya, Mas. Dan itu setiap saat, setiap hari. Ya, inilah prinsipnya orang Yahudi. Ekdzib fatusaddaq. Ya, sebarkan kebohongan. Yang penting sebarkan aja. Niscaya nanti kamu akan dipercaya atau dibenarkan. Prinsipnya hoax gitu apa enggak, Mas? Ya, yang penting share aja terus. Share. Saat itu mungkin ada, ini berita hoax, tetap share. Ya. Dan itu lama-kelamaan mesti ada yang pembenaran. Bukankah kita di masa kecil belum ada gadget, yang penting ada gambar ikan pari, ya kalau di melumah nih kayak menungso, ini anak durhaka, ya kan? Dan kita percaya kan, karena itu nasional, iya bangga, kita percaya. Kalau sekarang kan tahu karena bisa googling. Dulu yakin itu anak durhaka, padahal ikan pari ya diwalek. Ada matanya, ada mulutnya. Ya seperti itu. Itu konsep, ya. Konsep Yahudi seperti itu. Sebarkan dulu. Nabi Isa itu apa istilahnya? Sahabat Nabi Isa, Hawariyunnya Nabi Isa itu cuma 11. Tapi orang Yahudi itu menurunkan berita dusta, Romawi akan digulingkan oleh Isa. Orang saat itu ketawa aja.
Ya, ketawa Mas. Mosok 11 guling nih negeri adidaya. Tapi terus setiap waktu, setiap hari, jangankan rakyatnya. Kaisar Romawi mengeluarkan titah, bunuh Isa, cari Isa hidup dan mati. Sampai akhirnya disalib. Berangkat dari apa itu? Hoak, dusta. Persis ini pun juga demikian. Bayangkan ini, kota Madinah yang saat itu ya mendengar berita Sofwan sama Aisyah, Sofwan sama Aisyah, Sofwan sama Aisyah. Seperti itu, orang pada nggak dengarkan. Tapi itu terus setiap hari, setiap waktu. Jangankan sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diam dan tidak condong ke ini dusta, ini benar. Tunggu wahyu. Dan saat itu nggak turun-turun wahyu. Ya, jadi memang hoak itu dari dulu dahsyat. Ya. Nah, musim ini musim dingin. Sehingga saat Sofwan bin Mu'attal ya menarik untanya sampai di depan kamar Aisyah, yaitu di Masjid Nabawi. Kemudian untanya turun, Aisyah langsung masuk kamar. Karena Aisyah dari perjalanan kurang lebih 13 mil sampai Madinah saat musim dingin tanpa haudaj, ya ini tadi kan harusnya untanya Sofwan, nggak perlu haudaj, ya sehingga Aisyah pun kedinginan, sehingga Aisyah masuk kamar dan saat itu mulai sakit. Itulah hikmah Allah, ya hikmah Allah. Aisyah nggak tahu omongan-omongan pedes. Ya, hikmahnya, Aisyah sakit, sakit ngapain? Turu aja kan? Di luar padahal itu omongannya sudah nggak enak sama sekali. Karena hari pertama cuma Sofwan nggak bakal selamat dari Aisyah, Aisyah nggak bakal selamat dari Sofwan. Hari berikutnya beda lagi, bumbunya kan lain. Sofwan be Aisyah ada main belakang. Kemudian besok lagi sampai Aisyah tertuduh berzina dengan Sofwan. Ya, tapi Aisyah nggak mendengar itu semuanya karena Allah berikan sakit. Tapi sahabat yang lain, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mendengar itu semuanya. Nah, dan tiga orang ini di hari pertama termasuk yang ikut menyebarkan. Tiga orang ini mulia semua ya Mas. Makanya biasanya provokator ini memang cuma ndasi siji mbek loro. Tapi yang terprovokasi berapa? Bisa satu wilayah. Bisa satu negara. Dan ini buktinya. Hanya satu orang aja. Didengar oleh tiga orang, kemudian menyebar satu kota, Madinah. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanti wahyu, menanti Jibril, menanti mimpi, nggak ada satupun. Ya. Kemudian Aisyah pun dalam sakitnya, sampai kemudian Abu Bakar mulai mengkat atau menghilangkan nafkahnya Mistah. Mistah itu masih sepupu dengan Abu Bakar. Ya. Keluarga Mistah itu kerja di rumahnya Abu Bakar, termasuk ibunya Mistah. Ya, termasuk ibunya Mistah itu kerja di rumahnya Abu Bakar. Di saat Abu Bakar mendengar bahwa pionir-pionir yang memberitakan berita-berita yang enggak-enggak itu, diantaranya Mistah, maka Mistah sama Abu Bakar di-cut nafkahnya. Enggak dikasih gaji, enggak dikasih apapun. Ya, karena Abu Bakar tahu ini ya keluarga yang macam apa malah menyebarkan aib keluarga yang lain. Aisyah putri Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar minta ibunya Mistah itu menemani Aisyah karena Aisyah sakit. Sampai suatu ketika menemani Aisyah untuk buang hajat, keluar dari Masjid Nabi berarti, dari samping Masjid Nabi. Nah, di saat buang hajat itu ibunya Mistah kesandung. Ya, kesandung, kemudian yang terucap ya, tapi Ta'isa Mistah celaka.
Maka Aisyah langsung marah kepada ibunya Mistah. Ya, atasubina min ahli Badrin. Apakah engkau menghina veteran Badar? Anakmu itu veteran Badar. Dan para sahabat yang ikut perang Badar, Rasulullah sampaikan, i'malu ma syi'tum fa innal jannah wajabat lakum. Kalian mau ngapain saja, surga sudah wajib untuk kalian. Itu ahli Badar kan gitu. Wes kalian mau ngapain aja, bebas. Yang penting kalian menjaga tauhid. Dah bebas, mau apain aja, surga itu wajib. Oleh karenanya hadis ini dibawa oleh Ali bin Abi Thalib di zaman kekhalifahannya. Veteran Badar yang wafat di tahun Ali bin Abi Thalib mimpin itu disolati 6 kali takbir. Ya, sholat jenazah berapa takbirnya? 4 kali. Tapi Ali bin Abi Thalib itu 6 kali takbirnya. Untuk memuliakan inilah veteran Badar. Ya, menghormatinya sampai segitunya. Dan tidak ada yang menyelisihi. Veteran Uhud itu 5 kali takbir. Ya, di bawah Badar. Ya, adapun jenazah yang berikutnya sudah sama, yaitu 4 kali takbir. Ini kekhususan Ali. Beliau khalifah, beliau alim di antara alim sahabat, beliau pemimpin, beliau ahli ijtihad, beliau juga kecil dididik langsung dari Rasulullah. Ya, jadi nggak bisa asal-asalan, jadi takmir 10 tahun kok. Aku lek mati takbiran ping 5 ya. Nggak bisa, nggak bisa. Ya. Nah, kemudian ketika Aisyah habis memarahi, ibunya Mistah kemudian bilang, apakah engkau nggak tahu Mistah ngapain? Kenapa aku menghardiknya? Kenapa aku mencelanya? Kemudian ibunya Mistah menceritakan itu semuanya ke Aisyah. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nangis nggak kira-kira? Anak usia 15 tahun mendengar langsung, ya, bukan dari orang tuanya, bukan dari suaminya, tapi dari orang lain tentang fitnah atau kedustaan yang disandarkan bagi dia. Nangis. Ya, dalam riwayat Sahih Bukhari, Aisyah nangis 2 malam. Ya, 2 hari, 2 malam nangis, sedih. Ya, sedih, Mas. Kemudian Aisyah mulai sadar kenapa selama beberapa hari ini, ya, bahkan riwayat sampai 1 bulan itu berjalan. Jadi kedustaan itu muter di kota Madinah itu sampai 1 bulan. Kenapa setiap Rasulullah datang itu kok protokoler banget gitu? Biasanya Rasulullah datang senyum, nyapa, tanya makan apa dan macam-macam. Ini enggak. Rasulullah pasti masuk pertanyaannya kaifahaluk, bagaimana kondisimu? Kan enggak pernah. Ya, Rasulullah udah tahu lah kondisi istrinya seperti ini, maka mesti pertanyaan yang lain. Ini mesti tanya kaifahaluk. Bagaimana keadaanmu, bagaimana kesehatanmu? Habis itu keluar. Ya. Kemudian nangis 2 hari 2 malam, terus ketemu Rasulullah, minta izin supaya dirawat di rumah orang tuanya. Ya, untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Siapa orang tuanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, di sini pelajaran penting sekali. Ya, khususnya ini yang istri muslimat, itu semarah-marahnya dan sedih-sedihnya kita, ya, itu ketika pengen ada tempat curhat yang lebih daripada suami, biasanya orang tua, maka tetap atas izin suami untuk balik ke orang tuanya. Ora ninggal pesan, ninggal surat, apa wis teko omahe lagi telepon, "Mas, rasa golek aku wis nang omah buku." Nah, itu. Bayangkan ini, Aisyah posisi selaku istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit sedih. Orang sedih namanya dikotori. Itu langsung gerantes mutung gitu enggak. Tetap minta izin dan Rasulullah saat itu legowo sekali, iya. Diantar oleh Rasulullah pulang ke rumahnya Abu Bakar. Padahal rumahnya Aisyah mau bakar paling ya Allah pirang jangkah tok loh. Ya, masih wilayah-wilayah Masjid Nabawi juga. Ya, oleh karena itu ini pelajaran penting sekali untuk tetap menghormati suami, yaitu dengan minta
minta izin. Ya. Nah, yang nggak perlu izin cuma buang hajat. Nah, maka kemudian Aisyah ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan ayahnya, ketika tanya, ayahnya diem aja. Ya, diem aja. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu ini urusannya antara putrinya dengan Rasulullah. Ini mesti enek wahyu, wis enteni wae lah. Ngono lah. Ini bahasa kasarnya kan gitu, wis enteni wae. Adapun ketika Aisyah, nanti agak sini ya. Aisyah ketemu ibunya Ummu Ruman. Ummu Ruman digadang-gadang adalah di antara bidadari surga. Ya, Ummu Ruman seorang ibu ketika anaknya nangis, "Ibu, bagaimana cerita tentang aku?" Apa kata ibunya? Hawini, hawini. Rasa mbak rungokne, ya. Rasa mbak rungokne. Dan ini Masya Allah. Ya. Ini ketika Ummu Ruman anaknya sedang curhat seperti itu dalam posisi paling down, apa kata Ummu Ruman? Putriku, kalau seorang wanita yang cantik dipuji, Mas. Ya, inilah pujian yang disyariatkan. Memuji orang di saat sedang down, itu disyariatkan. Ya, disyariatkan. Contohnya apa namanya? Contohnya Mas Luhur Mas Luhur diajak kajian sama Mas Iqbal. Ya, diajak kajian. Tapi berapa bulan berikutnya atau 1 tahun berjalan, malah Mas Iqbal ranate kajian. Ya kan? Kemudian Mas Luhur datangi Mas Iqbal, boleh itu dengan supaya narik lagi. Mas Iqbal, sampean biyen sing ngajak aku ngaji lho. Sampean ki soleh dhisik timbang aku. Wah, ya kan? Nah, itu boleh. Ya, jadi diunggulkan. Putriku, engkau seorang putri yang cantik, yang pinter mengurusi rumah tangganya suaminya. Dan suaminya memiliki dharair. Apa itu dharair? Memiliki madu. Suaminya memiliki madu, artinya memiliki istri-istri yang lain, pasti terjadi kedengkian di istri-istri yang lain. Ya, itu ucapan Ummu Ruman. Ya, dan tidak menyebutkan nama. Padahal ahli tafsir bisa menafsirkan yang dimaksud oleh ibunya Aisyah siapa kira-kira? Ini anaknya kan cantik. Aisyah cantik. Wanita paling dicintai oleh Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah punya istri yang lain, pasti yang lainnya ada rasa iri, ada kedengkian. Yang dimaksud adalah Zainab bintu Jahsyin. Kenapa? Karena di antara pionir yang menyebarkan berita dusta ada Hamnah. Hamnah bintu Jahsyin. Ini Zainab bintu Jahsyin. Ada hubungan apa? Kakak adik, betul sekali. Nah, di antaranya ada namanya sekarang. Hamnah dengar, ya, dengar bom yang pertama tadi. Deng, wah Aisyah. Kira-kira, cocok. Iso-iso mbakku tadi mengalahkan posisi Aisyah. Wajar enggak? Wajar. Makanya Hamnah termasuk yang semangat menyebarkan isu itu. Kenapa? Biar posisi Aisyah tergantikan dengan Zainab bintu Jahsyin. Itulah bahasa halusnya Ummu Ruman. Ya, Masya Allah. Tapi dua-duanya mulia, semuanya ini lagi mulia. Maka peristiwa ini kok kenapa ditulis sejarah? Karena ibarat, kalau kita sampaikan, ibarat kain putih dijember. Ya, kain putih, sahabat semua ini ibarat kain putih bersih. Kemudian ada peristiwa dusta satu, itu ibarat tinta nemplek, Mas. Jadi emang geger. Ya, putih bersih, tiba-tiba ada noda satu. Wah, mesti berita gede. Lah kenapa kalau kita sekarang biasa? Ya karena kita ada di kain hitam. Hitam semua dijembeng. Wis opo wae? Wis biasa. Lah iso malah Mas wek orang ini toh, Mas. Orang padha liyane. Nah, kayak gitu yang itu posisi kita memang seperti ini. Ya, kita lagi di hamparan kain hitam. Jadi kalau ada noda apapun ra enek sing ketok. Ya, itu bedanya. Maka kemudian ya, Abu Bakar diam, Ummu Ruman memberikan motivasi, spirit, Masya Allah.
Suatu ketika, yaitu di hari yang ke-30 sekian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumahnya Abu Bakar, itu persis kayak mau khutbah. Jadi masuk rumahnya Abu Bakar itu innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kayak khutbah Jumat itu. Kemudian di situ ada Aisyah, ada ibunya, ada Abu Bakar. Rasul kemudian langsung bertanya, "Wahai Aisyah, jika engkau tidak seperti yang dibicarakan manusia, ya, maka ucapkanlah itu. Tapi kalau engkau memang seperti yang dibicarakan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, maka mintalah ampun kepada Allah." Kira-kira Aisyah gimana itu, Mas? Suaminya yang ngomong gitu. Aisyah, ya, kalau engkau nggak seperti yang didustakan, ya sudah akui. Ya, tapi kalau engkau melakukannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Itu sudah nggak ada ucapan selain tangisan. Kemudian Aisyah sambil nangis berkata, sekarang kalau aku tidak mau akui, mesti renek sing percaya. Ya enggak? Mbak ada yang percaya satupun. Ya, maka aku katakan sebagaimana Yusuf katakan. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf katakan. Apa yang dimaksud Nabi Yusuf katakan? Ketika Nabi Yakub, ya, mendapatkan berita dusta dari anak-anaknya, maka fasobrun jamil, minta kesabaran dari Allah. Wallahu subhanallahi amma tasifun. Maha suci Allah dari semua yang kalian sifatkan, yang kalian beritakan itu. Itu diulang-ulang. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba keringat dingin keluar, ya, tubuhnya, kemudian pakaiannya gamis sampai basah. Maka ini pertanda wahyu turun. Maka kemudian Allah turunkan Quran surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 22. Kurang lebih 10 ayat. Langsung dari langit ke-7 Allah Subhanahu wa taala mensucikan kehormatan Aisyah bahwa semuanya itu adalah dusta. Ya, afaja'akum bil ifki usbatum minkum, ketika telah datang di antara kalian. Kalian berarti dari kaum muslimin. Ya, bil ifki, kedustaan atau kebohongan besar. Kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika ayat 11 sampai 22, 10 ayat kurang lebihnya mensucikan ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah sambil senyum, ya, Abu Bakar juga senyum, sampai ibunya Aisyah bilang, kumilahu, putriku sekarang datangi, peluk suamimu, rangkul suamimu. Aisyah mengatakan, kala, tidak, sekali-kali aku tidak mau menemui suamiku. Aku ingin berterima kasih kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mensucikan Allah. Nabi pun kan ada sisi kepengaruh. Ya, karena beliau tidak mengiyakan, tidak pula mendustakan, nunggu wahyu. Ya, maka Aisyah pun langsung mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Baru kemudian mau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari beberapa potongan ayat surat An-Nur 11 sampai 22, nantinya surat An-Nur itu kalau dibuka di Al-Qur'an, surat An-Nur itu dimulai dengan gini, suratun. Hanya satu-satunya surat yang diawali dengan surat, gitu. Ya, satunya surat yang diawali habis bismillahirrahmanirrahim, suratun anzalnahu wa faradnahu. Ya, satu-satunya surat yang Allah turunkan, Allah perintah. Makanya satu surat An-Nur ini isinya cuma 2, perintah sama larangan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, alimu awailakum an al-khayyat wan nur. Ajarkan keluarga kalian,
Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, ya, ajarkan kepada keluarga kalian, jadi putri-putri dan istri-istri kalian, khayat, ya, artinya menenun, dan surat An-Nur. Itu sabda Rasul. Kemudian di masa Umar bin Khattab dijadikan undang-undang negara, bahwa para suami wajib mengajarkan Quran surat An-Nur di setiap rumah-rumah. Dan ini Masya Allah di era sekarang, ini kan sudah mulai rodok nyerimpet sing nomor siji. Ya, putri-putri muslimah, emak-emak muslimah itu kan sudah mulai jualan konveksi online. Ya enggak nenun sih, tapi kan ya wis rodok-rodok nyerempet lah ya, kain-kainan juga ya. Maka bagus ini, berarti sudah nyerempet di hadis Rasul. Ajarkan istri-istri, putri-putri kalian nenun dan ajarkan surat An-Nur. Lah yang kedua aja yang belum. Ya, yang satu sudah tergalakkan, yang kedua yang belum, yaitu mengajarkan Quran surat An-Nur. Nah, selepas Aisyah terbersihkan namanya dan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu Aisyah pekewuh banget. Dalam riwayat Sahih Bukhari, sebetulnya Aisyah itu nggak pengen sampai diturunkan ayat. Pengennya Nabi kur mimpi gitu aja. Ya, mimpi kemudian Jibril datang, istrimu ya suci, istrimu hanya didustakan, fitnah ya dengan Sofwan bin Mu'attal. Pengennya gitu tok. Tapi ternyata Allah muliakan, ada tersematkan di antara 30 juz dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, madhabnya Imam Malik, kalau sampai ada orang menghina Abu Bakar, melecehkan Umar bin Khattab, itu hukumannya takzir. Apa itu takzir? Diserahkan ke pemimpin kaum muslimin. Kalau pemimpin, entah itu presiden, sultan, khalifah, apapun itu, kalau meminta untuk dicambuk, berarti dicambuk hukumannya. Kalau minta dipenjara, berarti dipenjara. Terserah pemimpin kaum muslimin. Tapi kalau sampai ada orang menghina dan melecehkan Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak ada hukuman kecuali wajib dibunuh. Kenapa? Karena kehormatan Aisyah bukan antar manusia. Yang menurunkan kehormatan Aisyah langsung dari langit ke-7. Ya, dalam Quran surat An-Nur ayat 11, 12 sampai ayat 22. Sampai nanti di ayat 22 untuk Abu Bakar supaya tetap memberikan nafkah kepada Mistah. Ya, nggak boleh mencabut nafkah daripada Mistah. Dan untuk ketiga sahabat yang khilaf posisi ini, mereka mendapatkan ya dari potongan ayat ini, yaitu samani najaldah, 80 kali cambukan. Dengan dakwa apa? Qadzaf. Apa itu qadzaf? Qadzaf itu menuduh perempuan yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan perzinahan tanpa adanya saksi. Ya, karena kalau nggak ada saksi atau saksinya kurang dari 4, ya saksi harus 4, 3 plus pelapor. Ya, jangan ada orang melapor, Mas saya ngelihat perzinahan. Ya, ngelihat langsung, enggak, saya punya 4 saksi. Loh, nyapa lapor. Jadi 4 saksi itu harus satunya pelapor plus 3 laki-laki yang lain. Dan itu mereka betul-betul melihat proses perzinahan. Ya, betul-betul melihat proses perzinahannya. Kalau enggak, mereka mendapatkan hukuman ini, qadzaf. Qadzaf itu 80 kali cambukan. Ya. Kecuali tuduhan itu dari suami kepada istrinya dengan latar belakang sumpah demi Allah istriku telah berzina. Itu sebutannya li'an. Ya, dalam fikih disebut dengan li'an. Kalau ini beda. Ini berarti selamanya nggak boleh ketemu lagi, nggak boleh rujuk lagi, nggak boleh ini lagi. Namanya li'an. Jadi suami bersumpah atas nama Allah menuduh istrinya berzina. Entah benar atau enggak, itu sudah nggak boleh lagi balik. Ya, jadi memang pernikahannya langsung rusak dengan adanya li'an itu. Nah, sekarang piye dengan yang ini? Ya,
Abdullah bin Ubay bin Salul memang oleh Rasulullah tidak dicambuk. Ya, terbebas dari cambuk. Ya, sudah biarkan. Kenapa? Karena yang 3 ini bentuk pertaubatannya 80 cambukan, ya, dan namanya kembali mulia. Beda dengan ini. Sudah, meskipun nggak dicambuk, tapi dalam ayat yang ke-12, 13 itu disebutkan walahum adzabun azim, sudah siap azab yang pedih untuk orang-orang munafik. Ya, maka peristiwa inilah yang dikenal dengan haditsul ifki atau haditsatul ifki. Ya, ini frame ceritanya. Kalau ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab. Silahkan. Ya. Katanya terus kelanjutannya softwarenya bagaimana? Kelanjutan softwarenya bagaimana? Ya. Ya. Ya, enggak apa-apa, kita jawab. Sofwan posisi saat itu memang jomblo. Tahun ke-6 Hijriah, Sofwan itu jomblo, tapi jomblo yang betul-betul menjaga kehormatannya. Ya. Maka Sofwan karena Aisyah disucikan oleh Allah dengan turunnya Quran surat An-Nur, maka Sofwan pun otomatis namanya juga tambah bangkit. Karena mau nggak mau secara langsung dia menolong Ummul Mukminin. Ya, padahal kalau seandainya antara Sofwan sama Aisyah saat itu ngobrol, bicara saja, ya, itu kira-kira dibolehkan apa enggak? Dibolehkan apa enggak? Sekarang gini, Sofwan dari kalangan kaum muslimin, Aisyah disebut dengan Ummul Mukminin. Apa artinya Ummul Mukminin? Ibunya orang yang beriman. Anak ketemu ibu ngomong oleh apa enggak? Boleh. Kan? Ya enggak? Boleh. Tapi itulah mereka memang hidup di zaman yang betul-betul saling menghormati kehormatan. Ya, bayangkan sekarang, ini posisi seperti Sofwan ini memang kualitas teratas dari kalangan kaum muslimin. Bukan berarti orang jahiliyah juga tidak. Ya, sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Lahab itu tidak pernah meminta anaknya atau istrinya itu mengumbar-munggar kehormatan di hadapan laki-laki yang lain. Tidak pernah. Meskipun Abu Jahal, Abu Lahab punya jadwal khusus mengundang perempuan-perempuan pelacur, mabuk bareng, nari-nari, joget bareng. Paham nggak ini? Sekelas Abu Jahal, itu wis mendem yo, medok yo. Tapi nggak bakal putrinya diizinkan untuk itu. Istrinya untuk itu nggak bakal diizinkan. Itu sejahiliahnya Abu Jahal. Ya. Paham nggak? Ya. Bayangkan kalau di era sekarang, ya, istrinya biduan seksi dangdut, suaminya sing tukang ngendang. Bayangkan itu perlu belajar dengan Abu Jahal. Ya kan, Abu Jahal itu dia medok-medok, tapi istri, putri-putrinya nggak boleh seperti itu. Dijaga kehormatannya, meskipun dia jan gali tenan. Tapi kan kita enggak. Masya Allah, bayangkan. Sekarang laki-lakinya, security-nya, istrinya LC-nya. Waduh, macam repot kayak gini piye terus iki. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi Sofwan saat itu betul masih bujang, ya, bujang yang soleh, dan setelah peristiwa hadisul ifki, yaitu di zaman Abu Bakar tepatnya, Sofwan bin Mu'attal menikah, ya, menikah dan berkeluarga seperti halnya lumrahnya manusia-manusia yang lain. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Terus nasibnya itu ya biasa aja. Biasa, Yo ini, nah, tahun 6 Hijriah, ya, habis hadisul ifki, itu semakin terbuka lebar oleh kaum muslimin. Oh, ini memang orang-orang munafik. Oh, ini orang-orang beriman. Jadi salah satu istilah
terbukanya, ya, terbukanya semua dari orang ini betul-betul imannya kokoh, ini betul-betul dari kalangan munafik, salah satunya dengan tragedi hadisul ifki. Ya, kenapa? Karena kalau mulai dari perang-perang Badar, perang Uhud, ini masih rodok-rodok melu, meskipun nantinya ngerusak pasukan, tapi kan masih ikut. Kemudian di Bani Mustalik mereka ikut semuanya, orang munafik itu. Nggak kelihatan memang. Tapi dengan adanya berita dusta, maka siapa yang gembar-gemborkan, siapa yang tetap diam, itu kelihatan. Yang munafik itu yang terus menyebarkan. Adapun sahabat seperti hanya Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian juga Abul Ansor Al-Ansari rahimahullah wa radhiyallahu anhu, itu sempat bertanya kepada istrinya. Simpel sekali sahabat itu mikirnya. Umpamanya bilang ke istrinya kan, umpamanya pakai istilah bahasa kita ya, Bu, Bune, ini berita Aisyah ini gimana? Ya kan? Istrinya jawabnya mudah sekali. Suamiku, engkau melihat solehan aku apa Aisyah? Ya jelas solehan Aisyah. Kalau aku melakukannya, sampean percaya apa enggak? Ya enggak mungkin percaya. Aku mengenalmu bukan perempuan yang seperti itu. Lah bagaimana dengan Aisyah? Wong jarimu Aisyah luweh soleh. Wong sekelas aku bojomu jari ra bakal nglakoni kok, apalagi Aisyah. Selesai. Ya, Usamah bin Zaid juga demikian. Yang saat itu usianya belum genep 12 tahun. Ya, anak baru lulus SD. Ya, ditanya berita ini jawabannya, "Ya Rasulullah, ya, yang menikahkan engkau dengan Aisyah itu motivasi pribadi apa dari Allah?" Artinya engkau sendiri atau wahyu? Rasulullah bercerita, dulu Jibril bermimpi 3 kali berturut-turut. Membawa sorban hijau, bludru, yang indah sekali. Kemudian ketika sorban itu dibuka, di situ ada wajahnya Aisyah. Dan Jibril kemudian berkata, "Hadhihi zaujuk lidunyaka wa jannatak." Ini adalah pasanganmu dunya sampai surga. Berarti siapa yang menikahkan? Yang milih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Usamah bin Zaid bilang kepada Rasulullah, kalau yang memilihmu untuk menikahi Aisyah Allah, ya sudah. Ya, selesai urusan. Nggak mungkin Allah menipumu, nggak mungkin Allah mengkhianatimu, sudah. Selesai urusan. Ya, itu kalau sahabat, Masya Allah, imannya kenceng. Ya. Nggak ada. Kalau sekarang kan mungkin malah terbanyak yang terkompori itu. Ya. Ada lagi? Oh ya Mas Tony. Iya. Kalau yang sahabat yang kan ada riwayatnya bahwa Rasulullah berkata pada Abu Hurairah bahwa ada yang dari kalangan sahabat, Iya. itu ada yang satu menafikan. Ada sisi kemunafikan. Apa bagaimana? Maksudnya Rasulullah bilang ke Abu Hurairah, Iya. ada nanti kalangan dari kamu ada yang satu yang munafik gitu loh. Tat. Makanya terus Umar tanya kepada Abu Hurairah itu. Nah, Nah, itu siapa? itu yang dimaksud sebetulnya itu karakter nifak. Jadi munafik itu ada 2. Munafik akbar seperti ini munafik akbar, nanti jelas di neraka. Ada munafik asghar, munafik kecil. Nifak kecil inilah yang disebutkan dalam beberapa hadis seperti hanya faidza hadatsa kadzaba wa idza ahada khana dan seterusnya. Jika berbicara berbohong, jika berjanji mengkhianati, seperti itu. Itu sifat karakter munafik. Ya, dan Abdullah ibnu Abbas ketika kisah itu menafsirkan bahwa yang dimaksud nanti dari kalanganmu itu ada yang munafik itu secara karakter, Mas. Bukan person. Kalau sampai ada yang menyatakan person, itu kemungkinan besar dari kalangan Syiah. Untuk apa? Untuk mencederai Abu Hurairah, mencederai sahabat yang dibawa oleh Abu Hurairah. Ya, karena orang Syiah sangat benci sama Abu Hurairah. Nah. Ini peristiwa ini juga beberapa waktu lalu yang mau nggak mau kita luruskan juga sempat viral di kita di Indonesia. Ada yang bicara keluar-keluar itu, tanpa tentara Cina tidak akan ada Majapahit. Sempat baca nggak, Mas? Nggak tahu. Tanpa adanya tentara Cina tidak akan muncul Majapahit. Ini kan
Orang kalau nggak tahu, mungkin ya biasa saja. Tapi banyak orang yang memahami dan memang ke situ arahnya. Jika tidak ada tentara Cina, maka tidak akan muncul Majapahit. Kalau tidak ada Majapahit, maka nggak ada Indonesia, gitu loh. Artinya kita sama Cina memang ada hubungan sangat erat. Bahkan anggaplah moyangnya negara Indonesia ya mereka. Ya, ini disiarkan terus. Akhirnya, oh ya betul. Karena mau nggak mau Majapahit itu sangat dekat sekali dengan adanya Indonesia. Ini salah satu berita yang ifki bagi kita. Ya, kenapa? Karena setiap Indonesia berbicara itu nanti ke belakangnya mesti ujung-ujungnya kita dulu jaya karena ada Majapahit. Ya, padahal jaya-jayanya Majapahit itu kan abad 12, abad 13. Coba kalau kita mau seimbang, ya, buka sejarahnya, maka di abad yang sama wilayah barat kita, yaitu wilayah Sumatera sampai Malaka bahkan, ya, itu sudah ada kerajaan Islam. Ya, kerajaan Islam yang rajanya bergelar Malikus Soleh. Kerajaannya disebut dengan Samudra Pasai. Ini juga jaya di abad ini. Persis dengan Majapahit juga satu zaman. Tapi kenapa yang yang dibidani atau yang dilahirkan mesti Majapahit terus? Karena kalau Samudra Pasai mesti ada corak Islamnya. Ya, itu yang harus kita luruskan. Kalau mau berimbang harusnya oke, Majapahit saat ini memang dia jaya. Tapi jangan lupa Samudra Pasai juga jaya. Dan ujung-ujungnya Majapahit yang berkhianat dengan Indonesia. Ya, dengan Brawijaya V-nya. Ya, Brawijaya V-nya kemudian tengkar sama Jaya Katwang. Brawijaya V itu sama Kertanegara. Ya, sama Jaya Katwang bunuh-bunuhan. Jaya Katwang menang, akhirnya nanti dendam sama patihnya Patih Udoro. Dibunuh genti. Patih Udoro nanti punya anak Brawijaya berapa sih? 6. Kemudian anaknya menjadi Brawijaya 7. Ya, dendam-dendaman. Jadi aslinya Indonesia ki wis jog biyen, Mas. Ngono dendam-dendaman. Ya, ra barbar. Jadi kita ngono, enek sing ora trima engko ngene-ngene. Gitu terus, jangankan sekarang, semenjak Majapahit. Ya, udah kayak gitu. Moyang-moyang kayak gitu. Makanya kemudian Brawijaya 7 ya anaknya Patih Udoro kemudian ngajak Portugis menyerahkan Jawa kepada Portugis. Itulah yang kemudian mengangkat Raja Banten, Cirebon, dan Demak Bintoro merang melawani Majapahit dan selesai Majapahit. Beritanya Majapahit dimakzulkan atau dikudeta oleh Demak Bintoro. Itu beritanya sejarahnya, Mas. Tapi aslinya Profesor Hamka sendiri menyatakan kalau tidak ada kehendak Allah berikut tentara Islam dari Banten, Cirebon, dan Demak, maka Jawa sudah nggak ada 500 tahun yang lalu. Ini kalau pengen balance sejarah, kita sampaikan. Dan saat itu, kalau sekarang mau jalan ke Mojokerto, masih ada pekuburan Islam paling tua, nisannya Dowo-Dowo. Itu di nisannya itu ada tulisan abad 12-13 pakai aksara Sanskerta itu. Kemudian lambang Majapahit, tahu lambang Majapahit? Kayak UGM ini, Mas. Mirip lambang UGM gitu kan? Mirip Universitas Gadjah Mada kan? Kemudian ada lafadz la ilaha illallah. Membuktikan bahwa abad 12-13 itu sudah ada staf-staf Majapahit yang masuk Islam. Buktinya apa? Ya kuburan. Lek Hindu Buddha apa dikubur? Gitu loh. Ya kan? Nggak mungkin dikubur. Buktinya adalah kuburan itu. Ya, jadi artinya masalah Islam itu sudah melekat. Jangankan di Samudra Pasai, Majapahit pun juga selesai. Ini kalau kita mau berimbang. Ya. Sudah? Ada lagi? Sudah cukup ya? Insya Allah kita akhiri. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan fikih berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.